Ya, baiklah ibu-ibu. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Nah, ibu-ibu, apabila di antara ibu-ibu di keluarganya ada yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas ibu-ibu yaitu untuk memberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan nonton film bersama-sama. Filmnya Miris, bocah tanpa tangan dengan kaki yang hanya menggelinding. Tolong diperhatikan ya Bu, karena seperti biasa setelah film selesai diputar, nanti saya akan mengajukan pertanyaan. Ihsan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Ihsan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Ihsan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi yang hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Arami saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Ihsan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Ihsan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya, terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan biacada. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Arami, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk lama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan film bersama-sama ya. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk membentuk kelompok. Oke, sekarang kelompok 1 Ibu Yanti, kemudian kelompok 2 Ibu Ila. Siap, Bu? Siap. Sekarang saya minta ibu berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian tuliskan apa yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Saya kasih waktu 5 menit ya Bu. Cukup Bu? Cukup, Bu. Oke, mulai Bu ya. Nah, sekarang coba ke kelompok Ibu Yanti, gimana hasil diskusinya? Coba. Begini Bu, menurut kelompok saya ya, tadi habis sudah ngobrol, hal yang harus dilakukan keluarga terhadap anak itu pertama harus memberikan kasih sayang ya Bu. Ya. Terus ini Bu, membantu dia misalnya mandi, untuk makan kan
tadi benar-benar maaf ya Bu, tidak punya tangan, tidak punya kaki, Ya. kan pasti kesulitan ya Bu. Ya, Jadi betul sekali. keluarga harus ada untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Ya, terima kasih Bu Yanti, betul sekali. Sekarang kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 1, kelompok Ibu Yanti. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kelompok 2, kelompok Ibu Ila. Silahkan Ibu untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, iya, kalau menurut kelompok 2, yang pertama sih si orang tuanya harus masih apa sih, jadi pemahaman kalau misalnya dia itu istimewa, jangan minder meskipun dengan kekurangan tubuhnya ya Bu, jangan minder. Terus memberikan kasih sayang juga, jangan dibeda-bedakan, jangan ada kata mentang-mentang. Terus apalagi ya, paling ya karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya mau nggak mau si keluarganya harus ngebantu dia makan, mandi, segalanya. Paling itu sih Bu kalau Ya. dari kelompok 2 Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk keren dulu. Tepuk keren. 1 jempol, 2 jempol. Keren ya, terima kasih Bu-ibu. Nah Bu, jadi memang betul ya di film tadi si anak tidak punya tangan dan kaki, sehingga untuk segala aktivitasnya harus dibantu oleh keluarga, dari mulai makan, minum, mandi, ganti baju ya Bu. Kemudian sebagai keluarga tentunya kita harus memberikan kasih sayang, kemudian tidak membeda-bedakannya dengan anggota keluarga yang lain, dikarenakan dia anak istimewa ya Bu. Ya Bu. Nah Bu, untuk informasi mengenai apa yang harus dilakukan keluarga terhadap penyandang disabilitas berat, kita bisa bersama-sama melihat di flip chart ini Bu ya. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Yang pertama, memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua, memandikannya sehari 2 kali dan melatih membersihkan diri, mandi dan sikat gigi. Kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Mengganti alas tidur. Kemudian yang kelima, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang keenam, memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian harus mengajak berbicara. Yang kedelapan, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Selanjutnya, membuatkan akte kelahiran ya Bu. Kemudian juga harus membawa ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan kesehatannya. Jadi meskipun mereka penyandang disabilitas, tapi tetap harus diperiksakan kesehatannya ya Bu. Kemudian berikan obat sesuai kebutuhan atau patuhi obat ya Bu. Kemudian memberikan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan tetangganya. Jadi jangan disembunyikan, tapi berikan kesempatan untuk dia juga berinteraksi dengan tetangga sekitar ya Bu. Nah selanjutnya, memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuhnya. Selanjutnya, menjaga dari kekerasan atau eksploitasi. Dan yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Jadi kita harus memberikan pengetahuan tentang agama ya Bu. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, tapi tetap harus beribadah dengan baik. Nah Ibu, informasi mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat ini nanti di waktu luang di rumah Ibu juga bisa baca di buku pintarnya Bu, di halaman 6. Ada Bu? Ada Bu. Ada? Ya.
Nah, ibu-ibu, kalau di rumah ibu ada anggota keluarga yang disabilitas berat, maka kita harus memperhatikan ini, Bu. Perabot di dalam rumah untuk penyandang disabilitas berat. Yang pertama, penataan ruang harus menyisakan dan memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Kemudian, perabot dalam rumah seperti lemari pakaian, kemudian lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penyandang disabilitas. Kemudian, peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan, harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Kemudian, perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol atau stop kontak dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur penyandang disabilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya. Kemudian, tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Nah, Ibu, informasi mengenai perabot di dalam rumah untuk penyandang disabilitas berat bisa Ibu baca kembali, Bu, ya, di waktu luangnya di buku pintar halaman 8 ya, Bu. Ya, Coba Bu dibuka, ada enggak? Sudah ada, ketemu, Bu? Sudah ketemu. Ada, ya. Sampai di sini bisa dipahami, Bu, materi mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga? bisa Bu. Paham, Bu. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam masyarakat.